bergabung. Saya tadi sangat terinspirasi sebetulnya dengan presentasinya Pak Bobi, yaitu mengenai komunikasi. Karena sekarang pekerjaan saya selain dosen, juga sebagai enterprise architect, itu masalah komunikasi itu hal-hal yang sangat penting. Mungkin dianggap, itu hal yang kecil ya, tapi justru itu hal yang penting yang menjadi urat nadinya dari seorang enterprise architect. Hari ini saya akan bahas mengenai bagaimana profesi dan pendidikan enterprise architect. Mungkin bagi mahasiswa sistem informasi suka bertanya, nanti kalau saya lulus jadi apa ya? Nah, sekarang pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh mahasiswa informasi kalau sudah lulus ada seorang enterprise architect, yaitu merancang perusahaan dari sisi IT. Kita akan lihat apa sih pekerjaannya, ya kalau sempat juga kita akan bicara berapa sih dibayarnya, kemudian bagaimana jenjang karirnya. Saya ingin ceritakan dulu, sekarang mahasiswa tadi sudah diceritakan ada pertanyaan mengenai kampus Merdeka ya. Mahasiswa datang ke tempat kerja, datang ke tempat industri, itu mereka saat kembali ke kampus, mereka mengatakan banyak hal-hal yang tidak diperoleh di perkuliahan. Banyak ilmu yang tidak ada di perkuliahan, tapi di industri dipakai. Ada kebiasaan yang di perkuliahan tidak dibiasakan. Atau ada juga standar atau norma-norma yang tidak diajarkan di perkuliahan. Mereka mengadu pas saat mereka magang kepada dosen pembimbingnya, dan kita bertanya apakah ini ada satu jenjang atau gap antara industri dengan pendidikan. Ya mungkin pasti ada. Tapi kita lihat juga di sini ada perusahaan yang memang sehat, yang melakukan updating selalu mengacu kepada framework atau blueprint. Mereka mempertahankan sistem-sistem yang lama, tapi juga ada perusahaan yang curang, yang tidak sehat. Jadi ada mahasiswa yang datang, mereka cerita perusahaannya itu mereka hanya menggunakan program SAP hanya untuk mengejar ISO. Tetapi pada saat sehari-hari mereka hanya pakai Excel. Jadi hanya mencurangi seorang auditor untuk supaya mereka bisa mencorang ISO. Nah, itulah kejadian-kejadian curang itu mungkin nggak pernah terceritakan kalau mereka tidak pernah magang atau tidak pernah ke tempat industri mereka. Saya menyebutnya di sini aplikasi mereka itu palu gada ya, pas lu butuh gua ada gitu. Jadi hanya membuat sesuatu yang tidak ada rancangannya, tidak ada blueprintnya. Nah, siapa yang bisa baca blueprint dan siapa yang bisa membuat itu ada seorang enterprise architect. Jadi kalau arsitek bangunan membuat market, kita membuat yang namanya enterprise architect framework. Mungkin pernah dapat kuliahnya, misalkan menggunakan Toga, menggunakan Zaman, itu pernah dapat kuliahnya. Nah, kita akan lihat bagaimana pekerjaan memanfaatkan hasil perkuliahan tersebut. Nah, inilah sistem yang dikatakan sistem yang selalu perusahaan yang sehat, yang mengacu kepada framework. Jadi di perusahaan tersebut, mereka melihat bahwa setiap perancangan itu per fase, per tahap. Kemudian setiap implementasi selalu diuji tingkat adopsinya, jadi jangan sampai pengguna itu merasa kaget, kemudian enggan memakai lagi. Sistemnya diuji sebelum dilepaskan ke masyarakat, rutin pengujiannya, keamanan, kemudian ada anti-fraud, ada non-segregation of duty, anti korupsi, anti money laundering. Mungkin di kurikulum belum pernah diajarkan, tapi di lapangan itu diajarkan. Misalkan mereka datang ke perusahaan rental mobil, kita tidak diajarkan bahwa ada banyak cara kecurangan. Misalkan rentalnya fiktif, tapi uangnya ada. Nah, itu gimana cara ngeceknya? Itu kan kita tidak diajarkan. Nah, beberapa perkuliahan yang sudah memasukkan financial technology biasanya memasukkan beberapa cara untuk anti kecurangan tersebut. Kemudian pemeliharaan terus-menerus berkesinambungan dari sistem, dari perangkat, infrastruktur, dan terus beradaptasi kepada lingkungan. Jadi kita seorang enterprise architect, kita selalu berpikir lingkungan kerja dari ekosistem teknik teknologi informasinya pasti berubah. Masyarakat berubah, cara berpikir berubah, paradigma berubah. Sekarang yang paling drastis adalah COVID. Paradigma kita berubah, kita harus mengerjakan secara remote, kita tidak datang ke kampus, evaluasinya bagaimana, penggajiannya bagaimana membuat suatu proyek tetap berjalan, bagaimana kontrolnya, itu paradigmanya berubah. Nah, itu namanya IT landscape, sesuatu yang berubah sesuai dengan dinamika dari ekosistem kita. Bahkan mungkin beberapa mahasiswa juga lupa apa sih namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu di dalam praktek seorang enterprise architect kita sangat perhatikan.
Karena seorang antar Pak arsitek harus bisa, seperti kata Pak Bobi itu bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dan juga kita selalu berkomunikasi dengan atasan kita, dengan orang yang memberikan pekerjaan kepada kita, klien kita, tidak pernah putus. Simulasi dampak perlu sehingga kita tahu bagaimana cara sistem ini akan dilepaskan. Tidak sembarangan kita melepaskan sistem. Bahkan kalau yang mengenal ilmu TOEFL, mungkin feedback-nya malah lebih sering kita pakai dibandingkan dengan tahapannya, feedback-nya yang banyak kita pakai untuk memperbaiki sistem. Ini adalah cerita di dalam sistem informasi. Kita prinsipnya itu adalah controllability dan observability. Sistem informasi yang bisa kita kontrol, itu pekerjaan enterprise architect, itu kita mahasiswa sistem informasi dan manajemen informatika. Observability itu lebih tinggi sedikit, ini pekerjaan dari seorang IT auditor. Tapi kita kerjanya bareng, jadi seperti mengendarai mobil yang tepat, ada navigatornya, ada drivernya. Drivernya adalah controllability, navigatornya adalah observability. Mengapa dipisah? Ya supaya optimum dalam melakukan proses dari teknologi informasi. Jadi yang supir tidak dibingungkan dengan peta. Peta yang lihatnya itu adalah seorang auditor. Sehingga ilmu auditor isinya semuanya adalah pemetaan. Ini yang disebut dengan IT assurance. Ya, saya sedikit berikan teori, nanti akan saya berikan contoh prakteknya ya, kalau semua teori nanti mahasiswa bosan. Kemudian apa yang disebut dengan enterprise? Enterprise itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan teknologi informasi. Meskipun banyak mahasiswa tugas akhir yang mengambil enterprise itu tidak melihat apakah dia butuh informasi atau tidak. Ya, ambil SMP yang tidak ada teknologi informasinya, ya jangan ya. UMKM yang sifatnya belum sebar, ya jangan. Tapi kalau perusahaan seperti Waralaba, BUMN, Marketplace, Bank, itu sudah pasti namanya enterprise, karena IT menjadi tulang punggung, bukan suatu sebagai pendukung. Nah, ini pekerjaan dari seorang enterprise architect dan DevOps. Jadi yang diceritakan oleh Pak Bobi tadi adalah seorang pekerjaan DevOps, Development and Operational. Sedangkan kita lulusan informasi pekerjaannya enterprise architect, sedikit berbeda tetapi ada kesamaannya. Kesamaannya mencari perbaikan dari suatu sistem yang bisa menguntungkan profit bagi perusahaan. Di sini saya baca dulu yang sebelah kiri ya. Jadi kita seorang enterprise architect menjamin supaya pekerjaan otomatis, tidak tergantung pada manusia. Ini semua materinya Pak Bobi tadi. Tidak tergantung pada manusia, kemudian punya siklus hidup. Data yang digunakan itu ada umurnya. Menganalisis kemampuan bagaimana meningkatkan inovasi di sini. Kita yang berpikir gimana cara mengembangkan inovasi, memperbaiki, mengolah manajemen risiko. Nah, beberapa program studi informasi belum pernah dia satu memasukkan materi manajemen risiko. Pada hampir semua sekarang tata kelola itu menggunakan manajemen risiko. Kemudian merancang cara manajemen supaya orang yang menggunanya tidak bosan, tidak enggan. Jangan sampai kita lempar aplikasi, sekali pakai mereka bosan, mereka bilang, wah ini aplikasi ini sebelum diupdate lebih bagus daripada diupdate. Lebih baik jangan diupdate saja. Nah, itu terjadi karena cara manajemennya kita kurang. Kita tidak mempertahankan kebaikan-kebaikan di sistem yang lama. Kemudian menghindarkan kecurangan yang sudah saya ceritakan tadi. Mungkin tidak semua tahu yang namanya segregation of duty. Jadi misalkan ada orang yang bisa punya kewenangan sangat tinggi. Jadi kalau ada yang menawarkan kredit rumah satu hari langsung berhasil, berarti dia punya kewenangan dari hulu sampai hilir. Dia yang membuka ajuan, dia yang menyetujui sampai dia pencairan. Seminggu beres kita mengajukan rumah. Kalau motor mungkin ya, kalau rumah agak curiga, berarti orang ini mempunyai sesuatu yang kewenangan sangat tinggi, tidak ada pemisahan tanggung jawab atau segregation of duty. Tadi Pak Ono sudah cerita membuat suatu proses untuk pengenalan mesin learning pakai gambar. DevOps juga bisa membuat infrastruktur menggunakan kode. Jadi kita ngetik kode langsung jadi satu server. Dari Amazon itu bisa membuat suatu infrastruktur hanya menggunakan kode. Sekarang sudah zaman canggih ya. Ini pekerjaan enterprise architect saya berikan warna merah. Jadi infrastruktur harus berpikir kondisi yang baik dan kondisi pada saat terjadi bencana. Bagaimana supaya bisnis tetap bisa berlangsung. Karena namanya juga perusahaan. Dia bagaimana memikirkan beban kerjanya, membuat forecasting ke depannya bagaimana, beli server kebutuhannya berapa, dihitung nanti servernya, setelah 2 tahun servernya itu menjadi apa yang harus dipakainya, apakah beli lagi atau tidak, bagaimana life cycle dari sistem, bagaimana memperbaiki, jangan sampai
perbaikan sistem itu tidak sesuai dengan blueprint. Tetapi banyak juga perusahaan yang tidak mau pakai enterprise architect, ya kenapa nggak mau pakai? Alasannya banyak. Salah satunya tidak ada orang yang punya skill untuk mempelajari sistem lama. Mahasiswa paling senang membuat tugas akhir itu buat sistem baru. Paling enggan atau paling nggak mau kalau disuruh memperbaiki sistem yang sudah ada. Yaitu mental itu yang tidak ada di perusahaan. Kalau di perusahaan itu mau nggak mau kita harus mempelajari sistem lama dan cari perbaikan. Kemudian ada miskomunikasi antara programmer dan arsitek dan pembisnis. Jadi seorang enterprise arsitek harus sering ngobrol. Jadi saya kalau di Inggris itu biasanya pas pagi-pagi ngumpul, ngobrol sama orang informatika. Jadi kita namanya informatik atau IT manager itu isinya udah nggak bisa dibedakan mana orang komputer, mana orang hardware, mana informasi. Kita ngobrol sambil minum kopi, kita bahas diskusi apa sih yang harus kita perbaiki. Ada orang DevOps-nya, bagaimana cara memperbaikinya, apakah buat kebijakan dulu. Nah, waktu momen-momen minum kopi itu merupakan hal yang penting menjadi seorang enterprise architect. Jangan sampai seorang enterprise architect itu jadi autis. Dia nggak ngerti maunya orang bisnis apa, maunya stakeholder apa, nggak ngerti. Dia kerjanya bikin sendiri, bikin program sendiri, mikir sendiri, nggak pernah diskusi, nggak tahu cara komunikasi sama pemiliknya. Sehingga jadi yang namanya gap tadi. Jadi komunikasi sangat penting, seperti kata Pak Bobi tadi, itu penting sekali ya. Owner khawatir dengan harga investasi, ya. Dia bilang mahal investasinya, apakah uang saya kembali? Ya nggak usah lah pakai enterprise architect lah, nanti bikin mahal-mahal tapi nggak kembali uangnya. Nah, cara berpikir itu kita harus tahu. Kemudian dari informasinya kita harus tahu sistemnya bagaimana, apakah pada kondisi pandemi ini bagaimana membuat sistem yang berbeda tempat, beda platform, berbeda interoperability. Kita harus blended ya, kita itu blended. Kemudian buat sistem yang tidak dirancang buat terintegrasi agak susah. Kita kalau membuat marketnya itu ada arsitek yang jagonya bikin market yang serba mega, ada juga arsitek yang bikin marketnya itu adalah untuk merenovasi. Keduanya juga jago. Jadi kita punya kemampuan merenovasi suatu blueprint, mengembangkan suatu informasi. Ada juga yang memang jagonya membuat dari awal sekaligus besar project mega misalkan. Nah kedua tersebut harus kita bisa lakukan. Setting, oke, saya teruskan lagi. Nah, kita akan lihat ya di sini. Ini masalah yang saya kumpulkan dari tahun ke tahun. Mungkin mahasiswa jarang diceritakan masalah real di lapangan. Sekarang saya ceritakan, itu para peserta juga yang mungkin yang ingin mengkomentari silakan mengkritik. Ini beberapa masalah yang belum semuanya tapi sudah cukuplah untuk melihat bahwa perusahaan tersebut pada saat dia menjadi besar dari sisi organisasi sangat kompleks, susah untuk kita mengontrolnya. Tadi ada ilmu namanya controllability, itu tidak mudah kalau sudah punya cabang, sudah punya perangkat besar, infrastruktur, orang yang dikerjakan besar agak susah. Sehingga seorang enterprise architect harus mengerti, jangan sampai mengarang, jangan sampai dia autis terhadap bisnisnya. Nah, yang warna merah ini yang ditambahkan pada saat kondisi pandemi. Di sisi informasi, banyak sekali data yang belum terpetakan dengan proses bisnis. Datanya dibuat, tapi buat apa? Nggak jelas. Banyak membuat aplikasi, membuat SQL, itu tapi cuma numpuk, setelah selesai nggak dipakai lagi. Kebutuhan sesaat, setelah itu nggak dipakai lagi. Itu menjadi suatu aplikasi yang dibuat tidak sesuai dengan blueprint. Datanya tersebar, tidak terupdate, tidak terintegrasi dengan sistem. Kita bisa masukkan data, tapi pas dibutuhkan nggak bisa diambil. Masukinnya banyak, tapi yang makainya cuma sedikit. Kita nggak bisa ngambil datanya. Kemudian sistem dibuat dengan protokol yang berbeda, interoperability. Keamanan sistem itu harus jujur. Ada keamanan sistem terhadap hacker, antivirus, ya harus jujur lah. Transparansi, jangan sampai kecurangan bisa terjadi. Loh, itu kan manusia, tapi kok orang masih ikutan. Nah, masalahnya kita berapa kali kita bekerja sebagai enterprise architect di Indonesia itu yang diminta adalah sistem yang anti fraud. Tidak bisa membuat mengganti data seenaknya. Sistem anti money laundering, sistem anti korupsi. Apakah di universitas diajarkan? Ya menurut Kemendikbud nomor 33 peraturan tahun 2019 harus diajarkan namanya mata kuliah anti korupsi. Tapi belum ada kurikulumnya untuk informasi seperti apa. Nah, di sini saya mendekati mahasiswa saya ajarkan dari sisi anti fraud secara IT,
anti data leak, jangan sampai data bocor, jangan sampai ada money laundry, jangan sampai ada korupsi. Kita ajarkan dari sisi seorang IT karena dari pengalaman dalam enterprise arsitek. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang banyak masalahnya di sini dari sisi sumber daya manusia, tidak punya skill, tidak punya etika. Etika itu merupakan salah satu mencegah terjadinya fraud. Tidak ada template yang standar atau blueprint yang bisa menjadi living dokumen. Jadi namanya blueprint itu adalah living dokumen, dibaca setiap hari, diobrolkan setiap hari. Jadi untuk orang enterprise architect kalau setiap hari sambil minum kopi itu, saya sebagai enterprise architect kerjanya yang ngobrol kan blueprint. Nah, bagian celah-celah yang masih lemah, mana yang kurangnya. Jadi bukan sebagai sekedar tulisan atau market, tapi merupakan living document. Tidak ada standar, atau nggak tahu pakai standar. Standarnya apa sih? Cuma tahunya standar keamanan, pakai ISO 27000. Nggak tahu yang namanya standar untuk business continuity, standar buat recording, standar buat digitalisasi. Nggak tahu pakai standar tersebut. Tidak diajarkan, mungkin karena terlalu banyak kurikulum yang lain dalam konten kurikulumnya. Di masyarakat, kita kalau membuat sistem tanpa standar, wah nggak bisa. Setiap di Indonesia itu kalau buat sistem selalu agak sombong gitu. Apa standarnya? Padahal mereka juga nggak pakai sehari-harinya. Tapi kalau kita mahasiswa baru lulus, sistem operasi pasti ditanya ini standarnya apa? Prosedurnya apa? Padahal sehari-hari mereka sendiri tidak pakai. Nah, sarana dan prasarana terus disiapkan secara online, tetapi kadang-kadang prasarana itu terjadi redudan. Membeli terlalu banyak, nggak dipakai, jadi sarana yang tertidur. Dan kita sebagai seorang enterprise architect mikirnya ke sana, jangan sampai beli sarana terlalu tinggi, Pak, tapi tidak bisa kembali modal, jangan sampai nggak dipakai, jangan sampai seperti itu. Bagaimana pengolahan secara risiko? Oke, jadi ini ceritanya bahwa membuat suatu enterprise arsitektur bukan sekadar membuat, tetapi harus ada suatu kerangka. Kerangka itu apa? Kerangka itu mengisikan semua kemungkinan pada mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi kita merancang suatu market untuk 10 tahun ke depan. Dan tentunya marketnya tidak akan berubah, tapi ekosistemnya akan berubah. Tempatnya kita menjadikan menjadi satu bangunan atau disebut dengan IT landscape, itu bisa berubah. Setelah kita membuat, mungkin lingkungan bisa berubah, ada yang menjadi saingan kita, ada yang menjadi teman kita, ada kita, dan itu semuanya harus kita pertimbangkan. Ini ceritanya bahwa yang namanya blueprint atau enterprise architect framework itu merupakan suatu benda yang hidup, living document. Dia bertumbuh sesuai dengan ekosistemnya. Dia berisi pemetaan dari ide bisnis, menjadi strategi, aktivitas bisnis, menjadi aplikasinya apa saja, isinya hampir semuanya pemetaan. Menjadi satu layanan, misalkan kalau ingin memperbaiki sistem, seorang DevOps itu hanya memperbaiki dalam sistem microservice. Dia memperbaiki seluruh sistem, tidak memperbaiki aplikasi, tapi cuma prosedur kecil, yaitu microservice. Sehingga proses perbaikan atau updating sistem itu menjadi tidak terlalu lebar perubahannya. Ini ceritanya jadi bukan sekedar membuat sistem berkasih saja, tapi bukan sekedar biaya yang mahal, tetapi suatu pertumbuhan ekosistem. Nah, kalau ditanya misalkan contohnya apa sih? Nah, ini saya berikan contoh ya. Jadi kalau tadi kan teori semua, nah kita lihat contohnya saja yang mungkin lebih mudah. Ini contoh segregation of duty, ini ada yang namanya fraud. Ini marketing manipulation and insider trading. Ini ada di ilmunya financial technology. Terjadi karena ada beberapa orang, sindikat, orang dalam dan orang luar maksudnya, memiliki kewenangan berlebihan dari hulu sampai hilir, bisa melakukan pembukaan rekening, pengelolaannya hingga pencairan rekening atau transaksi. Jadi hebat sekali orang ini. Sehingga dana bisa keluar tanpa ada yang mengontrol. Ilmu controllability-nya rendah sekali. Kasusnya pada satu asuransi besar, saya singkat saja namanya JR tahun 2019, itu menyalahgunakan investasi sehingga negara rugi sampai triliunan. Ada juga satu PT tahun 2011 itu yang bisa melakukan manipulasi kepada rekening nasabah. Kan kalau kita memanipulasi rekening nasabah, memindahkan uang itu kan perlu tanda tangan, perlu adanya otoritas. Tapi karena mereka punya kewenangan yang berlebih, mereka bisa mengalihkan otoritas tersebut, bisa mencuri otoritas tersebut.
Sebenarnya buat apa digunakan untuk perdagangan saham, menjadi modal saham menggunakan modal nasabah. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena sistem tidak mendukung dan manusia juga tidak punya etika yang baik. Ini contoh lagi yang kedua sebentar. Supaya kita punya contoh. Ini ada Chain and Configuration Management. Ini salah satu ilmu enterprise architect kalau kita ingin mengubah satu sistem. Ada BUMN di akhir tahun ini melakukan perbaikan sistem basis web. Malah tahunya datanya bisa hilang karena SQL injection. Padahal kalau SQL injection itu kan gampang, tinggal nambah anti SQL pada sistem webnya. Tapi ini pada saat dia melakukan perubahan, dia lupa anti SQL-nya. Sehingga hilanglah datanya dijual. Orang Indonesia tidak marah-marah kalau datanya dijual. Tapi kalau orang luar negeri pasti marah-marah karena dia ngerti. Kalau Indonesia buat apa sih yang namanya data KTP saya mau diambil, ambil aja. Kalau orang luar negeri tidak. Mereka marah-marah. Dijual dengan harga lumayan. Sekitar 0,115 Bitcoin atau pada saat ini 87 juta. Dan diambil hanya gara-gara lupa memasang lagi anti-SQL injection. Karena juga ada mengkonfigurasi sistem, ada ATM. Dia lupa sehingga ATM tersebut bisa menghasilkan, bisa ditarik uangnya tapi uangnya tidak terpotong ya, karena asset manajemen ada konfigurasi yang salah. Mengapa bisa salah? Ya lupa standar untuk prosedurnya. Contoh ketiga, ini kasus pada Indonesia ya, pada human scale yang standar conformation. Conformation itu berarti kesesuaian kepada standar. Jadi ada orang yang liciki, jadi supaya perusahaan ini pada saat di audit dia seolah-olah lolos kualifikasi ISO 9001. Pada saat ingin melihat jumlah hutang, account payable, ini ilmunya ERP ya, jumlah piutang atau account receivable ternyata tidak bisa ya, karena sehari-hari dia tidak pakai program SAP, tapi dia pakai program Excel. Tapi pada saat datang auditor dia menipu dengan menampilkan program SAP ya. Ini sih nggak perlu seorang arsitek karena memang tujuannya tidak baik ya. Contoh terakhir ini adalah integrasi data dan adoption system. Adoption berarti penggunaan dari sistem oleh masyarakat. Ini adoption adalah ilmu sosial ekonomi. Jadi orang ekonomi, orang sosial juga mempelajari penerapan sistem namanya adoption system. Kenapa kita bandingkan di sini? Di Inggris itu orang usia lanjut itu memiliki data riwayat kesehatan yang lengkap di rumah sakit lokal rujukan. Ya, pada saat mau divaksin, tidak perlu repot-repot nanya penyakit komorbid, tidak perlu tanya-tanya karena data sudah lengkap. Berbeda dengan Indonesia, jarang kita punya historical dari medical record kita itu jarang. Sehingga kita nggak tahu sakitnya apa. Sedangkan kalau mereka untuk vaksinasi mudah karena sudah tahu rekodnya. Jadi ini yang jadi masalah ya. Jadi saya berikan catatan, ini banyak penelitian tentang adopsi sistem itu dipilih oleh mahasiswa magister manajemen dan bisnis daripada magister farmasi ataupun oleh farmasi. Mengapa? Ya mungkin karena mereka belum tahu bahwa itu termasuk ilmu kita juga. Ada 10 gagas of duty, tidak memadainya kontrol akses, database yang tentang keuangan yang tidak memadai, ada orang DevOps yang masih pegang password padahal proyeknya sudah beres, jadi dia bisa ngotak-ngatik password, ada pekerja yang sudah pensiun masih punya password, ada data-data yang masuknya tidak hari ini, untuk keuangan harusnya masuknya hari ini, ditunda-tunda. Ada 10 yang membuat kontrol IT sangat catat dalam suatu perusahaan. Data dari tahun 2004, maka sekarang tahun 2021 sudah sangat banyak ini ya. Oke. Nah, bagi mahasiswa mungkin sudah pernah jelas mengenai Enterprise Architecture Framework ya. Suatu blueprint, ini ada yang terkenal ada TOGAF, ada TEAP, DODAP, ya, TISAP, Gartner mungkin. Nah, saya berikan tanda-tanda hitam di sini pada setiap perancangan arsitektur ya. Arsitektur visi kita lupa yang namanya value edit. Critical success faktornya apa sih? Kita lupa apa sih ketika success factor dari visi misi yang perlu dikedepankan, karena yang namanya misi kan berubah setiap saat. Kalau pada bisnis kita lupa yang namanya
supply chain, bagaimana menghitung MTO, MTS, bagaimana hasil data kita harus tahu mana yang boleh diakses, mana yang tidak, aplikasi mana yang bisa beradaptasi kepada bisnis. Jangan sampai setiap departemen itu bagus datanya, tapi nggak bisa sharing. Antar departemen dalam satu perusahaan, antara bagian distribusi, bagian produksi, tidak bisa data sharing. Jadi datanya terpisah-pisah. Jangan sampai seperti itu. Atau bisnisnya berubah arah, mereka tidak bisa mengikuti aplikasinya. Kemudian ada catatan di sini namanya sustainability dan adaptasi to business. Seperti kata Pak Bobi tadi, adaptasi itu penting. Kalau di kurikulumnya Inggris, waktu saya di Inggris itu, kuliah mahasiswa isinya adalah adaptasi to business dan sustainability. Kalau di kita mungkin isinya paling banyak adalah tentang membuat program. Jarang kita bicara bagaimana sih supaya IT bisa ngikutin keinginan bisnis, bagaimana supaya IT bisa tetap sustainable pada kondisi pandemik, tetap bisa berjalan, kontrol program tetap jalan, kontrol karyawan tetap jalan, kontrol keuangan jalan, kontrol supply jalan, semuanya jalan. Bagaimana cara ngontrolnya? Kita 2 tahun tentu saya lihat di pandemi kita cukup berat karena banyak sekali paradigma yang tidak bisa kita kontrol. Beberapa pemimpin tidak bisa berpikir gimana sih kalau membayar karyawan yang selalu ada di rumah, gimana bayarnya? Bagaimana rapat-rapat yang harus dikerjakan tetapi tidak bisa online, bagaimana caranya? Cara berpikir itu berbeda. Jadi kata-kata Pak Ono, cara berpikir digital itu menjadi masalah di Indonesia. Semua orang berpikir digital. Mereka sama saja seolah-olah hanya mengubah digitasi dari kondisi biasa menjadi kondisi digitasi, semuanya kondisi sinkron. Saya kalau ngajar pakai video, maaf loh Pak Ono, itu pasti mahasiswa saya protes kalau saya ngajar pakai video. Kita langsung, kalau pakai video itu 30 menit. Saya kalau pakai langsung, saya senang saya bisa ngajar sampai 2 jam. Tapi tentunya mahasiswa tidak akan kuat, lelah mahasiswa 2 jam itu. Mereka lebih suka yang sistemnya sinkron. Ya, mungkin itu ada paradigma yang perlu kita pelajari dalam mengadopsi sistem. Ini TOGAF framework di sini. TOGAF framework itu ada istilah artifact dan deliverable ya. Pada saat ini berubah ke manajemen project, mereka bingung apa sih artefaknya, apa itu deliverable, bagaimana cara mengukur, mereka cuma tahunya milestone. Padahal ini menjadi satu gap antara orang yang merancang dengan orang yang bekerja. Orang project management nggak ngerti yang namanya deliverable, ya susah. Mereka nggak tahu kerjanya sampai kapan mereka selesai. Ini yang ngerti harusnya orang sistem informasi, karena ini ilmunya sistem informasi. Ini artefak ini kita bahas loncat saja. Nah, kurikulum pendidikan, saya punya waktu, saya akan cerita sekitar 3 menit mengenai kurikulum pendidikan Interpasitek. Berdasarkan TOGAF 92. Jadi mahasiswa satu itu harus tahu general skill, S2 juga mungkin lebih dalam, apa saja yang menjadi pengetahuan skill secara umum, kemudian pengetahuan secara bisnis. Jadi kalau masih diajarkan bisnis, jangan menganggap sepele, ini penting. Karena komunikasi ke orang bisnis itu tidak sama dengan komunikasi ke orang IT. Kadang-kadang kita nggak mengerti apa keinginan mereka. Kita harus punya cara untuk berkomunikasi. Dan mengkomunikasinya kepada orang IT lagi juga harus punya skill tertentu. Kemudian ada interpasitek dari sisi merancang desain, peranan, implementasi, membuat suatu persepsi. Nah ini adalah ilmunya. Kemudian ada project management. Kita kalau buat market harus bikin market yang dapat diwujudkan. Jangan bikin suatu framework yang sangat sulit, teknologinya belum bisa mengikuti atau dananya belum cukup. Itu kalau kita bikin project, bahasa antara orang enterprise architect dengan project management adalah tabel McFarland. Tabel prioritas, bagaimana mau didahulukan berdasarkan kemampuan, kapabilitas. Bisa kapabilitasnya uang, bisa kapabilitasnya skill, bisa kapabilitasnya adalah waktu. Metodenya macam-macam, nanti bisa pakai Scrum, pakai apa ya, tapi intinya adalah ada jembatannya, yaitu tabel McFarland tadi, tabel prioritas, supaya orang project management bisa kerja. Ini pengetahuan secara umum di bidang IT, technical IT, ini akan saya bagikan materinya. Kemudian harus tahu secara hukum. Jangan sampai kita membuat sistem yang bisa diliciki. Ada celah-celah orang untuk melakukan kecurangan. Jangan sampai. Tadi ada yang sistem jualan barangnya masuk ke gudang. Membuat tugas ayat atau sistem inventory. Tapi pada prakteknya, orang bisa saja menggunakan fiktif.
barangnya seolah-olah ada di gudang tapi tidak ada. Yang masuk adalah 98 item, padahal sebetulnya 100 item yang ada, yang 2-nya hilang. Kita nggak punya sistem yang bisa menanggulangi kecurangan. Mengapa? Karena di S1 memang kita tidak diajarkan sistem-sistem anti fraud. Nah, sekarang harus kita ganti. Pak Arsitek harus mengajarkan apa itu namanya kecurangan yang ada di dunia real, di dunia kenyataan. Dan ini paling banyak dicatat oleh bagian korupsi tahun 2016, Indonesia terbanyak membuat sistem yang tidak bisa mengatasi anti fraud, tetapi tidak kalah banyak dibandingkan dengan Australia. Australia masih lebih banyak sistem yang tidak bisa mengatasi anti fraud. Oke, saya sudah cukupkan sampai sini. Materi saya nanti tulis saja di sini ya, di chatting-nya nanti. Saya tutup dulu slide-nya, saya undang kalau ada pertanyaan silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Jeffrey. Saya bicara terlalu cepat ini.